that story. Aku agak sedikit sedih sih, dan bukan marah ya, tapi bukan kecewa juga, tapi sedih gitu. Kenapa kamu sudah cheating sama suami kamu, kemudian juga nggak rela, kamu terus nuntut lagi untuk kesahan dan legalitas, tapi juga saya ngelihat di sini kamu juga bermain ini juga supaya pasang ini supaya balik. Itu kan sebenarnya supaya gimana ya? Itu sangat double hit gitu, Iya. Jadi kalau saya ingin membantu di sini ya paling saya kasih pengarahan saja supaya cabut semua dari muka-muka kamu, cabut dari badan-badan kamu, dan sekarang udah nggak usah main sama yang siapa itu namanya suaminya, boleh inisialnya aja deh. M. Oke. Hilangin si M itu, blok WhatsApp-nya, buang semua foto-fotonya, dan kita mulai hidup baru. Mbaknya punya anak kan dari si M? Punya, 2 itu semuanya dari dia. Gak apa-apa, kita berjuang buat anak ini sendirian aja, jadi single fighter. Kita nggak usah harapin laki itu. Karena kalau misalnya aku udah ngerasa di sini udah salah langkah loh. Dan kamu mulai dari awal, mulai dari nol, kerja dari nol, mau jadi apapun, jualan apapun terserah deh. Kita mulai dari nol, gedein anak, jadi single fighter dan wanita pejuang di sini ya. Dan kamu harus janji sama aku dan lupain dia. Gitu soalnya justru saya juga bingung caranya gimana 15 biar tahun itu ngejauhin dia itulah. Ya, sangat susah ya 15 tahun sekali. 15 tahun ya. Justru saya saat jauh pulang ke Jawa, saya kerja di sana. Justru dia yang menarik saya biar pulang ke situ. Ancamannya kalau seandainya kamu nggak pulang, anak saya taruh di panti asuhan. Di sini ibaratkan saya udah pengen menjauhkan dia. Maksud saya ngerasain apa yang dirasain sama istrinya. Cuma itu, tapi dia nggak mau, selalu memanggil saya, meminta ibarat kata orang pintar lah gitu, biar saya mau kembali sama dia. Karena demi anak-anak, ya oke lah saya bertahan, tapi kamu janji mau nikah sah sama aku. Enggak. Tapi setelah nyampe di sini, saya jalanin lagi, nggak ada namanya pernikahan. Nggak ada pernikahan, sama sekali nggak ada pernikahan. Selama 4 bulan saya masih tetap menjalani. Bahkan sampai tadi saya mau pergi ke sini pun saya ngomong, "Pak, kapan kita mau nikah sah?" Dia bilang nggak ada pernikahan sah. Well, itulah. boleh saya potong? Boleh. Aduh, saya sedih banget. Saya minta maaf ya Pak atas apa yang terjadi sama kamu. Saya benar-benar respect. Cuma apa sih yang kamu harapin dari seorang laki-laki yang sudah tidak setia sama istrinya? That's my point. That's very simple gitu. Maksudnya dia sudah berselingkuh sama kamu juga berselingkuh. Do you expect from that? You know, maksudnya apa yang kamu expect dari seorang pria yang tidak setia? Apalagi istrinya udah di-cheating, apalagi sama kamu. It's very easy like. Jadi kamu harus berpikirnya agak lebih ke atas nih. Kayak udah lupain dia aja si M. Itu sih saran dari saya. Semoga kamu bisa dengerin saya, karena saya terus masih belain kamu untuk kita berjuang bareng dari nol gitu. Apa yang kamu harapin ya dari seorang awalnya suami sih saya makanya nikah, pengen dinikah sah, karena ibaratkan saya pengen ada anak saya tuh karena masih kecil. Saya bertahan itu karena anak-anak saya masih pada kecil, Kak Troy. Yang pertama kan 9 tahun sama 3,5 tahun, itulah yang bikin saya bertahan dalam pernikahan. Ya ibarat kata udah ditalak tapi saya masih bertahan gitu. Bertahan karena anak-anak kan karena uang kan sebenarnya. Iya. Kita bisa cari uang dari nol gitu. Berusaha yuk, mulai dari nol, bangkit. Itu aja sih sebenarnya pesan saya. Mbaknya supaya lepasin magicnya, gak usah ada lagi kayak keterikatan. Aduh lu gimana nikahin gue, gak usah. What do you expect from this stupid guy? I mean like, udahlah gue, kalau aku jadi kamu, aku pengen banget lupain, kemudian hidup baru. Soalnya, ya tahu kan logika saya ya Robi ya. Kamu bisa mempersimpel bahasa saya kan ya. Tadi Ocean. Neng Ocean menyampaikan sesuatu yang sangat dalam barusan. Coba disampaikan. Ya, gini, kasihan istri sahnya juga kalau misalkan suami Mbak itu dikasih sama Mbak, anak-anaknya, istrinya, keluarganya, mereka juga di samping menahan malu,
sesamping menahan sakit banget. Mbak aja udah ngerasain sangat sakit sekali kan, apalagi istri sahnya, anak-anaknya, Iya. keluarganya. That's Jadi karma. menurut aku sih mendingan mbaknya buka lembaran baru bersama anak-anak, dan pasti Allah akan kasih jalan yang terbaik buat mbaknya sama anak-anak. Rezeki anak-anak itu pasti Iya, besar banget. rezeki anak-anak tuh pasti ada terus. Ya, Iya. mulai hidup baru. Jadi kita berusaha bertiga memberikan nasihat dan saran, semoga kau bisa menerima dengan baik. Iya. Ya, terima kasih sekali loh. Ya, masyarakat atau tetangga itu nggak akan mau peduli mau siapa yang mulai duluan. Kan tadi mbaknya bilang Mas M ini yang mulai duluan godain kamu. Tetap aja yang dicap pelakor yang perempuan. Iya. Mau laki duluan yang kegatelan, tetap yang disalahin masyarakat ini perempuannya. Iya. Mana ada yang jadi viral laki-lakinya kan? Malah perempuannya kan? Ya masyarakat mana tahu. Memang perempuannya aja yang katanya Kegatelan. Kegatelan. Kadang. Nah, yang kedua, kan tadi Mbak mikirin omongan tetangga, nggak pengen disebut pelakor. Tapi Mbak sadar nggak, Mbak memang setelah menjadi pelakor, terus Mbak kan memang dicerai, pisahlah sementara ya. Setelah udah nggak merebut laki orang, tapi sekarang melayani laki orang yang banyak, yaitu sebagai penjajah kepuasan tadi. Di dunia malam. Ya, kasihan anak-anak kalau dikasih uang yang haram. Iya. Besarnya nanti seperti apa, karmanya akan semakin banyak. Nah, lalu tahu nggak sih kalau memecah rumah tangga orang itu adalah sebagian juga dari dosa besar? Iya. Karena perselingkuhan itu adalah kebohongan, mensekutukan Allah, lalu kita durhaka sama orang tua, dan kesaksian palsu. 15 tahun loh kamu membohongi Iya. seorang perempuan yang lain. Iya. Bayangin hitungan dosanya, Banyak banget. panas. Iya. Ya, dan betul kata Kokoroy, apa yang kamu harapkan dari laki-laki yang nggak mau komitmen? Iya. Sama istri pertamanya aja dia Iya. kenapa selingkuh? Karena dia nggak suka komitmen ternyata. Makanya dia sukanya Iya. nikah ala-ala. Iya, jadi itu betul. Ya, buat semua perempuan nih, masyarakat nggak mau tahu siapa yang mulai duluan perselingkuhan. Tetap yang perempuan pasti yang kena. Ya. Tadi Roy melihat kamu mau dilabrak, aduh sebelum viral malu Mbak. Iya, bulan depan sekitar tanggal 20-an. Malu. Udah nonton video yang perempuan dilemparin duit itu? Udah. Tahu? Tahu? Ya itulah, semenjak itu saya udah Jangan mau. nggak mau. Mending Aku kalau dilempar juga duit udah kamu ngomong. dilempar kulit duren nanti. Jangan mau. Udah. Ya, yang penting fokus sama anak aja udah. Terus kasih anak uang halal. Ya, anggota tubuh masih lengkap, masih bisa melihat, masih bisa berbicara dengan baik, bisa baca tulis, kurang apa. Pasti akan ada uang yang halal buat anak-anak. Iya. Taubat ya. Saya terakhir kata-kata dari saya, Roy Kiyoshi. Saya sangat menghargai Mbak Nina dari 1 sampai 100, 100. Apapun yang terjadi di masa lalu kamu, saya tidak peduli lagi. Dan saya tidak mau kamu menganggap diri kamu apa dan apa. Saya tetap menganggap kamu adalah seorang wanita hebat. Tapi saya mohon satu, please, tinggalin ini semuanya. Iya. Iya. Ya, itu aja. Ya. Hidup baru, sebelum dilabrak tanggal 20-an. Iya. Terima kasih. Dilabrak, nggak dilabrak, demi memutus guna-guna yang tadi Roy lihat. Iya. Dan juga memutus dosa kamu ini, kamu harus memberanikan diri minta maaf sama istri sah dari si Bapak M ini. Terus gimana caranya saya meminta maaf sama istri sahnya? Nah, kamu punya nomor teleponnya toh? Enggak, saya nggak pernah dikasih. Megang HP-nya pun saya nggak boleh. Ya iyalah, orang dia selingkuh kemana-mana. Ya makanya itu selalu diumpetin, HP-nya nggak pernah dibawa. Ya udah, berarti sekarang tahu mendingan tabiatnya. mbaknya diikhlasin aja. Diikhlasin atas semua kejadian-kejadian yang sudah selama 15 tahun. Sekarang ikhlas untuk mengurus kehidupan baru bersama anak-anak. Bingung ya, Bingung. gimana cara memulainya ya? Iya. Memulainya dengan sholat, taubat. Itu
Satu aja minta petunjuk. Ya, Iya. mandi, bersihkan semua kotoran yang pernah menempel. Habis itu peluk anak-anak, telepon orang tua masih lengkap. Orang tua tinggal satu. Udah nggak ada. Ibu tinggal ibu Ya aja. udah, telepon ibu minta maaf. Iya. Ibu tahu kasus ini. Tahu, ibu juga awalnya nggak setuju. Tuh, Sampai minta nggak maaf. datang waktu saya Minta mau maaf, nikah. minta Iya. maaf. Minta maaf ya, doa ibu tuh kenceng banget. Iya. Mulai dari garis finish, garis startnya adalah dari saliman tangan ibumu, dari ciuman ibu di kening. Habis itu pasti cerah mau ngapain. Percaya sama kita. Ya, Iya. oke, Mbak Dina makasih banyak. Ya, makasih. Sukses selalu, semoga ada jalan keluarnya ya. Amin. Selamat malam. Makasih Mbak. ya, Mas. Ya sama-sama. Selamat. 15 tahun ya, Re. Iya, 15 tahun. Wow. Amit-amit. Apakah nih masih nanti? Apakah saya? Osil pernah nggak digoda Ya. sama suami orang? Ya sering sih kalau digoda-goda. Sering ya. Sering digoda ya. Untungnya Osin nggak tergoda sih di sini. Enggak. Beneran loh. Enggak. Kalian mirip loh. Hah? Mirip dari mukanya sih ya. Oke, yuk kita menuju ke partisipan selanjutnya sekarang. Roy, berikan kisi-kisinya. Oke, seorang partisipan yang kali ini adalah seseorang yang wow, kejam, Allah. pernah melakukan tindakan yang keras dan pernah menjadi geng motor